Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berada pada ruang kolaborasi pada topik 4. Untuk Sinta, saya mohon untuk PowerPoint-nya ditampilkan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang topik 4, ruang kolaborasi, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niwayan Anisaryanti, yang kedua ada Nimade Sinta Swastini, dan yang ketiga Putu Mekar Wulandari. Next. Baik, untuk yang pertama, saya persilahkan Anissa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih Ulan atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan teaching at the right level. Nah, teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik seperti membaca, berhitung, serta keterampilan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada pendekatan ini, peserta didik dikelompokkan berdasarkan dengan tingkat kemampuan yang sama, sehingga hasil belajar dapat ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan fase atau levelnya. Penerapan teaching at the right level mengacu pada capaian pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi awal, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Guru melakukan asesmen kognitif dan kognitif, kemudian menyusun perencanaan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Nah, capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau teaching at the right level. Penyusunan capaian pembelajaran per fase berguna bagi guru dan satuan pendidikan. Guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dalam menyesuaikan pembelajaran sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Nah, pada paradigma baru, pembelajaran di jenjang sekolah dasar mengacu pada mata pelajaran meski disajikan secara tematik. Pada jenjang SD, terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase A, kelas 1 dan kelas 2, fase B, kelas 3 dan 4, dan fase C, kelas 5 dan 6. Baik, Sinta, bisa dilanjutkan pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu ada apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau learning outcomes merupakan ungkapan tujuan pembelajaran. Pernyataan tentang apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses belajar. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap mata pelajaran di setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran dapat diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Baik, terima kasih Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk Sinta Swastini, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, untuk nomor 4, yaitu mengapa perlu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya.
Capaian pembelajaran digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang lebih terukur. Melalui capaian pembelajaran, seorang guru dapat mendapatkan pedoman kompetensi pembelajaran sebagai tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan. Capaian pembelajaran akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan peserta didik dalam mempelajari suatu hal. Capaian pembelajaran diperlukan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, dan menjelaskan program dan kursus, mengarah kurikulum, dan menentukan pilihan. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Menurut saya, yang dimaksud dengan menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada sangat penting untuk dilakukan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu mengajar sesuai dengan situasi dan juga lingkungan belajar. Penyesuaian dengan situasi pembelajaran yang dimaksud adalah kita sebagai seorang guru harus mampu menyesuaikan dengan ruang lingkup materi pembelajaran atau apa yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik dengan memperhatikan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik yang berbeda-beda. Menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada merupakan keputusan yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang berkaitan dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana cara guru mencapai atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik lebih bersemangat ketika belajar sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif, yang dimana guru mampu menciptakan prosedur, rutinitas, dan metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Yang kelima, bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses formatif yang dilakukan untuk dapat menentukan peserta didik mana yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertanyaan ke-6, apa itu capaian pembelajaran di setiap fase? Capaian pembelajaran setiap fase adalah kompetensi yang dapat diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah peserta didik melewati suatu fase perkembangan kognitif, di mana setiap satu fase perkembangan kognitif ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Capaian pembelajaran setiap fase dibedakan dengan kelas karena peserta didik di satu kelas memiliki fase pembelajaran yang berbeda. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Terdapat 3 fase, yaitu fase A di kelas 1 dan 2, fase B di kelas 3 dan 4, dan fase C di kelas 5 dan 6. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sinta atas paparan materinya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya presentasikan sendiri mengenai bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Nah, cara membuat capaian pembelajaran yaitu rumusan capaian pembelajaran disusun dalam 4 unsur, yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Adapun sistematika capaian pembelajaran yaitu yang pertama ada rasional mata pembelajaran, yang kedua ada tujuan mata pelajaran, yang ketiga ada karakteristik pelajaran, yang keempat ada pembelajaran tiap fase, dan yang kelima ada referensi. Selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Adapun cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, ada memberikan peserta didik kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman atau orang dewasa, Melalui hal-hal tersebut, peserta didik belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya.
Yang ketiga ada menggunakan metode mengajar yang dapat menarik bagi peserta didik. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur dirinya sendiri. Yang kelima, berilah peserta didik perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian atau kedekatan fisik. Next. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya, kegiatan diskusi ataupun kegiatan pada materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan di kampus. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.